Oke, shalom teman-teman, selamat hari Senin dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Dan sebelum dalam bagian ini sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan terkait dengan berita yang viral beberapa waktu terakhirnya sekitar 3 hari yang lalu tentang salah satu sekolah negeri, tepatnya adalah SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan siswinya khususnya yang beragama Kristen untuk mengenakan jilbab. Nah, karena itu teman-teman sekalian, sebelum sama-sama kita menyimak apa yang disampaikan oleh beliau, tadi pagi sekitar jam 8.30 itu saya baca satu komentar di video yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Nah, sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, di sini dituliskan, adekku saja yang perempuan harus pakai jilbab di sekolah negeri. Itu sekolahnya di Taluk Kuantan dan pelajaran agama Kristen pun gak ada. Nah, tadi saya coba cari ini Taluk Kuantan ini di mana. Sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, ternyata ini masuk di daerah Riau. Di sini tuh dituliskan Koto Taluk adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Lebih dikenal dengan nama Taluk Kuantan, merupakan pusat administratif dari Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, teman-teman sekalian, di sini dituliskan Provinsi Riau. Saya tidak tahu apakah komentar seperti ini benar atau tidak, makanya saya sertakan di bagian awal ini. Minta bantu kepada kalian semua, kalau ada yang mengetahui ataupun tahu tentang hal seperti ini, silakan kalian tuliskan di kolom komentar dan nantinya akan kita bahas sama-sama. Saya belum bisa pastikan apakah ini benar atau tidak, karena itu saya minta bantu kepada teman-teman yang tahu, yang ada di daerah sana, untuk kemudian kiranya berkenan untuk berkomentar mengenai apa yang disampaikan atau yang menjadi respon dari Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan terhadap berita yang viral 3 hari terakhir ini. Di sini judul beritanya dituliskan polemik wajib jilbab di SMK 2 Padang. Mendikbud minta Pemda beri sanksi copot jabatan. Ini memang Pak Menteri Pendidikan kita luar biasa, tegas, mantap. Nah, kemudian teman-teman, di sini beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Sebenarnya videonya juga sudah ada, tapi dalam bagian ini videonya saya tidak sertakan. Di sini dituliskan selanjutnya, saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat. Bahkan di sini beliau juga memberikan pernyataan termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan. Ini maksudnya adalah dipecat mungkin ya, agar permasalahan ini jadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Tujuannya supaya tidak terulang lagi. Kemudian teman-teman, beliau Pak Nadiem Makarim juga mengutip beberapa undang-undang dan juga peraturan kementerian. Pertama, di sini beliau mengutip apa yang tertulis di dalam pasal 55 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang disebutkan setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali. Kemudian juga beliau mengutip apa yang tercatat di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang disebutkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Nah, kemudian berdasarkan hal ini kemudian Pak Nadiem Makarim juga menjelaskan apa yang tercatat di dalam pasal 3 ayat 4 Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Disebutkan pakaian seragam khas sekolah itu diatur masing-masing oleh sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Jadi memang maksudnya sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur tentang pakaian sekolah, tetapi mempertimbangkan bahwa di dalam sekolah ini kan tidak hanya satu agama saja yang dianut, tetapi ada beberapa mungkin ya, Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan segala macamnya. Karena itu kemudian di sini ditekankan perlu memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Kemudian teman-teman, berdasarkan hal-hal ini, beliau membuat sebuah kesimpulan yang sangat bagus sekali menurut saya. Ini menarik perhatian saya teman-teman. Di sini beliau menyampaikan bahwa maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik
untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Nah, bagian di awal ini teman-teman ini sangat bagus sekali. Menurut saya ya sangat bagus sekali, ini sangat tegas. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, selain daripada itu yang aktif beberapa hari terakhir ini kan juga memberikan tanggapan terkait dengan hal seperti ini itu, selain daripada Bang Permadi Arya, juga Eko Kuntadi, juga Bang Ade Armando, ternyata juga lainnya adalah Bang Denny Siregar. Dan tadi pagi sekitar jam 9 itu kalau nggak salah atau kurang, saya melihat cuitan Denny Siregar atau Bang Denny Siregar di akun Twitternya. Beliau menuliskan begini: mereka yang masih sibuk membanggakan agamanya dengan aksesoris dan simbol-simbol sebenarnya lemah dalam memahami agamanya secara hakikat dan logika. Mereka seperti sebuah buku yang tidak ada isinya dan membungkusnya dengan sampul yang indah. Nah itu teman-teman, dan karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya secara khusus, secara pribadi berterima kasih kepada Bang Nadiem Makarim atau Pak Menteri Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Terima kasih banyak untuk tanggapan yang sangat tegas. Terima kasih banyak untuk respon yang sangat cepat. Dan saya berharap sih ini tidak hanya sekedar gagasan, tetapi sebentar lagi kita akan sama-sama melihat realisasi dari pernyataan ini, supaya memang pada akhirnya ada pembelajaran yang kemudian tidak hanya sekedar minta maaf lalu selesai, tapi tidak ada sanksi yang jelas. Ya, saya berharap sih ini akan ada sanksi. Bahkan saya juga sudah ini teman-teman, mungkin di antara kalian ada sudah nonton terkait dengan penjelasan yang channelnya itu KBN Nusantara. Beliau memaparkan bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh. Bahkan ada satu pernyataan yang menarik sekali. Beliau mengatakan begini: bayangkan bila itu diberlakukan kepada anak Anda di sekolah negeri, lalu anak Anda diwajibkan untuk mengenakan atribut agama tertentu yang pada dasarnya bukan agama yang Anda anut. Nah, seperti itulah beliau menyampaikannya. Dan karena itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkontribusi untuk men-share berita-berita ini, sehingga pada akhirnya pihak-pihak terkait banyak banget yang memberikan respon. Bahkan juga kalau tidak salah Pak Mahfud MD memberikan respon terkait hal ini, juga BPIP juga memberikan respon. Terima kasih banyak pokoknya untuk kalian semua yang pada akhirnya berita ini menjadi viral. Dan terima kasih kepada Bang Denny Siregar, Bang Permadi Arya, Bang Eko Kuntadi, Bang Ade Armando, dan teman-teman yang lain yang sudah men-share, yang sudah memviralkan, sehingga pada akhirnya beritanya dibahas pada level nasional, tidak lagi pada level kota teman-teman, sudah diliput oleh banyak media mainstream, media-media yang punya pengaruh besar. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian semua. Dan karena itu pada kesempatan ini saya ingatkan kembali teman-teman terkait dengan komentar di awal tadi ini yang menuliskannya itu namanya adalah Erni Ferawati. Adekku saja yang perempuan harus pakai jilbab di sekolah negeri. Itu sekolahnya di Taluk Kuantan dan pelajaran agama Kristen pun nggak ada di sana. Nah, mengenai pelajaran agama Kristen tidak ada di sana ini, hal seperti ini memang pernah saya dengar di sekolah mana itu teman saya cerita. Tetapi katanya karena memang guru agama Kristen tidak ada di situ. Ya, saya tidak tahu kenapa guru agama Kristen tidak ada di situ, atau memang seperti apa saya belum tahu. Saya juga tidak mau berasumsi. Tetapi mari kita fokus dulu untuk merespon komentar ini. Teman-teman, minta bantu bila kalian ada yang di daerah Riau, khususnya yang di Taluk Kuantan ini, minta bantu kepada kalian semua. Silahkan tuliskan di komentar benarkah hal itu ataukah tidak.